Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mengenal tentang metode ilmiah. Nah, jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengukuran ya, hari ini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan metode ilmiah yang kita lakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Baik, metode ilmiah ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk mengungkapkan rahasia alam semesta ataupun untuk mencari jawaban dari sebuah fenomena atau permasalahan yang ingin kita selidiki. Tahapan pertama dalam metode ilmiah yaitu membuat pertanyaan. Metode ilmiah dimulai dengan rasa ingin tahu. Anda bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang sesuatu yang Anda amati atau Anda lihat. Pertanyaan ini harus spesifik dan terfokus pada sesuatu yang Anda selidiki. Misalnya, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi pada pertumbuhan tanaman jika jumlah sinar mataharinya berbeda, satu di tempat terang, satunya di tempat redup, gitu ya. Kemudian tahapan kedua yaitu memformulasikan hipotesis. Begitu Anda memiliki sebuah pertanyaan, selanjutnya Anda membuat prediksi atas jawaban pertanyaan tersebut. Jadi hipotesis ini merupakan prediksi tentang apa yang menurut Anda akan terjadi berdasarkan pengetahuan dan penelitian Anda. Dalam percobaan tanaman tadi, hipotesis Anda mungkin seperti ini. Saya pikir tanaman akan tumbuh lebih tinggi jika menerima lebih banyak sinar matahari karena sinar matahari menyediakan energi untuk fotosintesis. Itu adalah jawaban sementara atau hipotesis yang kita ajukan berdasarkan dari pertanyaan yang kita buat tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menguji apakah hipotesis kita itu terbukti atau menjawab pertanyaan kita, maka kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk melakukan pengujian. Nah, dalam percobaan tanaman tadi, alat bahannya mungkin kita memerlukan pot, tanah, benih, lampu, penggaris, dan buku catatan untuk mencatat pengamatannya. Kemudian tahap keempat adalah menentukan prosedur atau rencana yang terperinci, tahapan-tahapan yang akan Anda lakukan untuk menguji hipotesis Anda tadi atau untuk menyelidiki dari jawaban pertanyaan. Dalam percobaan tanaman tadi, mungkin prosedurnya akan seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, Anda menanam terlebih dahulu benih dalam pot, kemudian tempatkan beberapa pot di tempat yang cukup terang, terkena sinar matahari yang cukup. Kemudian yang kedua, tempatkan tanaman lain di tempat yang teduh, yang sinar mataharinya kurang. Nah, itu ya prosedurnya. Kemudian nanti Anda akan mengumpulkan data tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dari prosedur tadi, Anda melakukan eksperimen dan mengumpulkan data. Data adalah segala sesuatu informasi yang Anda kumpulkan selama percobaan melalui pengamatan dan pengukuran yang cermat. Dalam percobaan tanaman tadi, mungkin data yang kita kumpulkan adalah tinggi tanamannya setiap hari ya, jumlah daunnya, kemudian data yang relevan lainnya. Jadi kita ukur tuh di tempat yang terang dan di tempat yang redup, berapa tinggi tanamannya masing-masing, kemudian jumlah daunnya ya, kemudian juga mungkin ukuran batangnya, diameter batangnya begitu. Nah, oh iya, untuk mengontrol, proses kegiatan bahwa yang mempengaruhi adalah sinar matahari saja, maka harus ada variabel lain yang kita kontrol, yaitu kadar airnya ya. Kadar air harus sama antara dua tanaman yang di tempat redup dan di tempat terang, gitu ya. Jadi tergantung mana yang akan kita selidiki. Selanjutnya adalah menganalisis data. Setelah Anda mengumpulkan data, saatnya menganalisisnya. Ini berarti mencari pola, tren, atau perbedaan dalam data Anda. Jadi bagaimana perbedaan tingginya di tempat redup dan di tempat terang tadi, berapa jumlah daunnya gitu ya, di tempat redup dan di tempat terang. Kemudian bisa juga disajikan dalam grafik dan bagan.
Apakah kemudian Anda analisis, apakah di tempat terang itu lebih tinggi atau daunnya lebih banyak dibandingkan dengan di tempat yang redup. Dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data tadi, Anda menarik kesimpulan dan Anda menentukan apakah eksperimen yang Anda lakukan mendukung atau bertentangan dengan hipotesis Anda tadi. Anda tadi berhipotesis bahwa semakin banyak sinar matahari yang diperoleh oleh tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin tinggi pertumbuhannya. Nah, apakah ini terbukti atau tidak? Dijawab berdasarkan data-data yang Anda kumpulkan tadi. Kemudian Anda juga menyimpulkan apakah tanaman tadi yang mendapatkan lebih banyak sinar matahari itu tumbuh lebih tinggi atau tidak, gitu ya. Sehingga Anda bisa menjawab hipotesis Anda itu terbukti atau tidak. Nah, kesimpulannya, metode ilmiah ini adalah alat yang sangat ampuh untuk menyelidiki dan memahami dunia di sekitar kita dengan mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, menyediakan bahan, mengikuti prosedur, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Ini adalah cara yang sistematis dan logis untuk mempelajari misteri alam semesta dan Anda dapat menggunakannya untuk menyelidiki segala macam pertanyaan dan fenomena dalam perjalanan ilmiah Anda. Demikian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.